Sistem Necromancer, bab 526 sampai dengan 530. Bab 526. Bagaimana perasaanmu? Dengan terhalangnya penglihatan, indera menjadi lebih sensitif. Penambahan Ki Hancai menambah rasa kegembiraan. Dia mulai bertanya-tanya siapa di antara mereka yang berlutut di depannya. Ki Hancai siapa yang datang belakangan. Meski begitu, Li Yahong tetap memberikan beberapa demonstrasi. Kapan mereka berdua menjadi begitu dekat? Orang di depanku bekerja lebih keras, dan aku bisa mendengar napasnya semakin cepat di sisi lain. Wu Heng mengangkat tangannya, ingin menyentuh wajah orang itu untuk mengidentifikasi siapa orang itu. Begitu dia mengangkat tangannya, tangan itu dipegang oleh tangan lain. Kita sepakat untuk tidak bergerak. Suara itu datang dari depan, yang berarti orang di depannya adalah Li Yahong, dan orang yang bernapas cepat di sebelahnya adalah Ki Hancai. Kedua orang gila ini benar-benar memainkan trik ini. Wu Heng menenangkan diri dan bertanya dengan nada bingung, apakah kamu sudah menutup jendela? Kenapa aku merasa seperti ada yang mengawasi kita? Li Yahong terdiam sejenak, lalu melanjutkan, siapa yang melihatmu? Tidak ada yang bagus untuk dilihat. Mungkin ada yang punya hobi seperti ini. Li Yahong meraih tangannya dan meletakkannya di atas kepalanya. Bagaimana perasaanmu jika ada yang memperhatikanmu? Siapa yang begitu mesum? Wu Heng membelai rambut orang itu. Li Yahong menoleh ke samping, menyingkirkan tangannya, dan berkata, jangan bergerak. Lalu terdengar suara sedikit bergerak, dan orang lain berlutut di depannya. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa sekarang giliran Ki Hancai. Tangan di kakinya tidak sedingin itu, tetapi masih agak lembut. Napasnya yang cepat, kadang jauh dan kadang dekat, bertiup di perut bagian bawahnya, dan dia bekerja sangat keras. Wu Heng pun semakin bersemangat dengan perasaan baru ini. Ia meminta lawan bicaranya untuk terus menelan ludah, dan tangan di kakinya pun perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Wu Heng mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai rambut orang lain. Lalu sentuh pipi. Dapat dipastikan bahwa itu adalah Ki Hancai. Ki Hancai 1 atau 2 tahun lebih tua dari Li Yahong. Mungkin karena kemampuan istimewanya telah terbangun, kondisi kulitnya masih bagus. Tetapi Wu Heng masih tidak mengatakan apa-apa dan terus memainkan perannya. Tak lama kemudian, suara Li Yahong terdengar dari samping, bagaimana perasaanmu? Ketika dia tiba-tiba berbicara, Ki Hancai terdiam sejenak, jelas sedikit bingung. Dia mencondongkan tubuh dan mulai batuk kering. Wu Heng juga melepas penutup matanya, melirik Li Yahong, lalu menatap Ki Hancai di depannya dengan heran, Ki Hancai, ada apa denganmu? Ki Hancai menjadi semakin bingung dan terbatuk 2 kali, maaf. Li Yahong berkata, ini ideku, apakah kamu bersedia menerima Ki Hancai? Wu Heng menarik spray menutupi kakinya dan tentu saja tidak menolak Ki Hancai. Namun dia juga penasaran dengan ide kedua orang di balik pengaturan ini. Mengapa kamu berkata begitu? Li Yahong bertanya, apa rencanamu untuk Ki Hancai di masa depan? Dia sekarang wakil pemimpin pangkalan, dan dia bertanggung jawab atas banyak hal. Apakah kamu bersedia membiarkannya bersama orang lain? Atau apakah kamu berencana membiarkannya sendiri seumur hidupnya? Kamu harus memberinya seorang pria pada akhirnya, kan? Ini, Wu Heng tercengang. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Ki Hancai bertanggung jawab atas sebagian besar urusan pangkalan, bahkan lebih dari Li Yahong. Memberinya kekuatan yang begitu besar dan menyuruhnya menikahi pria lain. Wu Heng sedikit khawatir. Pada saat itu, kemungkinan besar akan ada seseorang yang digantikan dalam manajemen, tetapi saat ini, benar-benar belum ada kandidat yang cocok. Baik Li Yahong maupun Ki Hancai yang sekarang, peran yang mereka mainkan di pangkalan lebih seperti seorang sekretaris. Wu Heng menjelaskan apa yang akan dikembangkan, dan mereka melaksanakannya sesuai dengan itu. Wanita lebih berhati-hati saat melakukan hal semacam ini dan tidak memiliki ambisi yang besar. Jika seorang pria melakukannya, ambisi lebih sulit dikendalikan.
Wu Heng menatap mereka berdua dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan kalian menjadi begitu dekat? Bukankah ini semua karenamu? Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bersatu? Kata Li Yahong dengan sedikit kesal. Wu Heng tidak melanjutkan bertanya, dan menatap Qi Hancai. Qi Hancai, apakah kamu bersedia? Li Yahong terkekeh, bagaimana dia bisa menjadi begitu lurus? Kalau dia tidak mau, bisakah dia membantumu tadi? Qi Hancai menundukkan kepalanya, wajahnya semakin memerah. Wu Heng tersenyum dan memasang kembali penutup mata di dahinya. Beberapa orang agak pemalu, jadi lebih baik aku tetap seperti ini. Kalian lanjutkan saja. Li Yahong menghampirinya, dengan lembut mendorongnya ke tempat tidur, lalu duduk di pinggangnya. Ingat, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan kami berdua. Tentu saja tidak, tapi kalian berdua harus bekerja lebih keras. Suara gemerisik pakaian yang dilepas bisa terdengar. Tubuh halus lain menyelinap ke dalam pelukannya dari samping. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Li Yahong keluar dari kamar mandi. Lalu dia melihat mereka berdua berbaring bersama di tempat tidur dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai pagi-pagi sekali. Jangan bunuh Qi Hancai." Di tempat tidur, seluruh tubuh Qi Hancai memerah, tergantung di tubuh orang lain seperti gurita. "Aku baik-baik saja. Ada apa denganmu?" Li Yahong duduk di samping. Setelah keduanya selesai, mereka pergi ke kamar mandi untuk mandi. Keluar dari ruangan dan pergi ke kafetaria pabrik untuk makan. Sambil duduk di meja makan, Li Yahong berkata, "Saya akan pulang hari ini. Akhir-akhir ini, beberapa tempat penampungan sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan markas kami. Ada banyak hal yang terjadi, dan saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Sebaiknya jangan merekrut orang yang membunuh dan merampok ke tempat penampungan, karena ini bisa menimbulkan masalah," saran Wu Heng. Li Yahong mengangguk, "Saya mengerti. Saya akan coba memeriksanya. Juga, semua kerangka yang telah diubah dari zombie yang cacat harus diangkut kepadaku. Aku akan membuat pengaturan terpadu nanti," lanjut Wu Heng. "Baiklah, saya akan minta seseorang mengantarnya saat saya kembali." Qi Hancai masih makan sedikit-sedikit sambil memikirkan sesuatu, wajahnya memerah dari waktu ke waktu. "Qi Hancai." Wu Heng melihat ke sisi lain. Qi Hancai tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Stasiun utama akan terus menindaklanjuti. Jika ada kabar, harap ingat untuk memberi tahu saya." Qi Hancai segera berkata, "Saya mengerti." Li Yahong melihat ekspresi linglung gadis itu, melirik ke arah anggota lain yang tengah makan di sekitarnya, lalu berbisik, masih menikmatinya. "Pergi." Qi Hancai melambaikan tangannya dengan cepat. Setelah sarapan, mereka bertiga berpisah dan melanjutkan urusan mereka masing-masing. Li Yahong memimpin konvoi kembali ke kota Xinfu, sementara Qi Hancai mengatur personel untuk pergi ke bandara untuk membangun titik pertukaran. Wu Heng kembali ke asrama dan kembali ke Pulau Harta Karun. Keluar dari gerbang batas dan kirim inti mayat ke ruang alkimia kerangka. Semua inti mayat ditempatkan di freezer di dekatnya, dan semua ramuan inti mayat di rak produk jadi juga dikumpulkan. Sekarang, ada 2 inti mayat tingkat 4. Yang paling melimpah adalah inti mayat tingkat pertama. Inti-inti ini tidak dapat dikatakan diproduksi secara massal, tetapi hampir 100 inti diperoleh setelah setiap gelombang zombie diberantas. Orang-orang seperti kami tidak mampu mencerna obat-obatan ini. Dia mengamati lagi kemajuan sang alkemis dalam mengembangkan ramuan itu, lalu berjalan keluar ruangan lagi. Turun ke bawah. Mini dan kedua pembantu baru sedang duduk di ruang tamu sambil mengobrol. "Tuan." Kedua pelayan baru itu memberi hormat. Mini bertanya, "Guru, apakah Anda ingin sarapan?" "Tidak, kami sudah makan." Wu Heng memberi isyarat agar mereka duduk. Ia memandang gadis kucing kecil dan gadis kelinci bertelinga panjang dan bertanya, "Apa kabar? Apa kalian sudah terbiasa di sini?" Anak kucing Robey berkata, "Terima kasih atas perhatianmu, Tuan. Kami tak pernah menyangka akan menjalani kehidupan seperti sekarang." Annette,
Gadis kelinci bertelinga terkulai, juga mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Guru. Bagaimana dengan latihanmu? Bagaimana rasanya?" Mini sudah menyiapkan instruktur kerangka untuk kami. Kami berlatih dengannya setiap hari. Kami pasti akan memenuhi harapan sang master, kata Robert lagi. Tampaknya di antara keduanya, Robe lebih baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Annette, di sisi lain, tidak banyak menanggapi. Wu Heng mengangguk, mengeluarkan 2 cincin 5 kubik dan beberapa botol ramuan dari cincin luar angkasa, dan meletakkannya di atas meja. Kalian masing-masing akan mendapatkan cincin luar angkasa. Simpan beberapa barang kalian di sana. Ramuan itu bisa mengubah fisik kalian. Saat kalian meminumnya, mintalah Mini mengawasi kalian. Kedua orang yang tadinya sedikit pendiam, tiba-tiba mendongak. Luo Bei berkata, "Tuan, cincin luar angkasa itu terlalu berharga." Annette juga berbisik, "Kita tidak akan bisa menggunakannya." Cincin luar angkasa merupakan barang langka di kota Lentam, dan merupakan jenis barang yang mungkin tidak dapat Anda beli meskipun Anda punya uang. Hanya beberapa pedagang yang bepergian keliling, atau karakter seperti pemimpin, yang memiliki cincin luar angkasa. Para budak paling banyak pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya. Di pihak Wu Heng, setelah membunuh para bajak laut, cincin luar angkasanya memenuhi setengah laci. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak ruang penyimpanan, tetapi cukup untuk penggunaan sehari-hari para pembantu. 1 untuk setiap orang. Ini hadiah untuk para pelayan di rumah tuan pulaumu, kata Wu Heng. Mini juga berkata, "Simpan saja apa yang diberikan gurumu. Lihat, aku juga punya 1, dan itu lebih besar dari punyamu." Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk pamer dan menggoyangkan cincin luar angkasanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mini, keduanya dengan hati-hati mengambilnya dan berkata, "Terima kasih, Guru. Simpan juga ramuannya. Mini akan memberitahumu beberapa tindakan pencegahan nanti." Ya, keduanya meneruskan menenggak ramuan itu. "Oke, ayo bermain." Robert dan Annette memberi hormat lagi dan berdiri untuk pergi. Mini tidak pergi, tetapi terus duduk di samping. Tunggu saja sampai mereka berdua pergi ke halaman. Lalu ia berkata, "Guru, busur panah majemuk yang kita buat terakhir kali sudah jadi. Silakan lihat." Sambil berbicara, dia mengeluarkan busur panah majemuk. Agak berbeda dari versi aslinya, lengan busur terbuat dari kayu berwarna abu-abu besi, tali utama sedikit lebih tebal dan berwarna merah tua, dan 2 tali sekunder berwarna coklat kuning. Tampaknya bahan busur majemuk telah diubah lagi dalam beberapa hari terakhir. "Apakah kamu sudah mencobanya?" tanya Wu Heng. Sang artifiser mengujinya dengan pemanah kerangka biasa. Dibandingkan dengan busur panjang biasa, dengan jumlah kekuatan yang sama, kekuatannya 5 kali lebih besar. Bab 527 Kondisi. Begitu tinggi. Dia tidak tahu banyak tentang busur majemuk, dia hanya tahu bahwa busur tersebut merupakan penyempurnaan dari busur tradisional. "Saya tidak menyangka efeknya akan meningkat hingga level ini, lebih dari 5 kali lipat. Selain itu, tali busur di dunia ini lebih tangguh dan kuat, jadi efeknya bahkan lebih baik. Ayo keluar dan coba." Wu Heng mengambil busur panah dan berjalan keluar bersama Mini. Bidik target kayu di kejauhan, pasang anak panah, dan tarik busur. Saat menarik tali busur, tiba-tiba muncul gaya dari posisi poros, memungkinkan Anda mencapai posisi busur penuh dengan lebih sedikit usaha. Wus gelombang. Dia melepaskannya dan anak panah itu melesat keluar. Dengan suara keras, paku itu menembus lembaran besi pada permukaan target kayu di kejauhan. Wu Heng memandang efek busur panah majemuk itu dengan sedikit terkejut. Ia telah menggunakan busur dan anak panah biasa, serta busur silang yang kuat. Ia juga menghabiskan waktu meneliti untuk memilih busur dan anak panah yang cocok bagi pasukan kerangka. Masih memiliki sedikit pengetahuan. Efek dari busur majemuk ini merupakan gabungan antara keringanan dan kecepatan busur, serta kekuatan busur silang. Ini bukan sekedar busur silang biasa,
ini sebanding dengan busur silang bermutu tinggi. Bagaimana? Tanya Mini sambil memegang tabung anak panah. Tidak buruk, lebih baik dari yang diharapkan. Para ahli mesin kerangka itu bereksperimen dengan kerangka biasa selama beberapa hari, dan mereka memecahkan beberapa target kayu, keluh Mini. Keberhasilan terbukti datang dari praktik yang tak terhitung jumlahnya. Mini tersenyum dan berkata, tuannya benar-benar berbudaya. Wu Heng menyerahkan busur panah majemuk itu padanya dan berjalan kembali sambil berkata, Mini, jika sudah waktunya, kamu bisa melanjutkan memesan bahan-bahan lain berdasarkan hasil akhir. Mini mengangguk, berapa? Mari kita mulai dengan 5.000 set. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Mereka kembali ke rumah bersama-sama dan Wu Heng naik ke atas lagi. Mini memanggil kedua orang lainnya dan naik kereta ke Beacon Street untuk memesan suku cadang untuk busur panah majemuk. Komponen-komponen busur majemuk dipisahkan. Roda dan bagian-bagian halus diproses oleh mesin bubut dan mesin di dunia zombie, dan lengan busur serta tali busur diatur di dunia ini. Lengan busur dan tali busur memiliki kekuatan yang berbeda di dunia lain, terutama tali busur, karena urat Warcraft lebih tangguh. Dua lokasi produksi yang berbeda juga mencegah gambar-gambar tersebut bocor. Ini adalah prosedur rahasia. Wu Heng pergi ke ruang radio. Saya melihat rekaman beberapa stasiun radio. Hanya ada rekaman, Sanala, meninggalkan pesan untuk dirinya sendiri. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya sambil mengerutkan kening. Tadi malam aku menghadiri pesta bangsawan dan bertemu sahabatku, Tadei. Dia sudah sangat berubah sampai-sampai dia tampak agak aneh. Aku sudah mengenalkanmu padanya, tapi aku tidak mengungkapkan identitasmu. Aku hanya bercerita tentang pertemuan rahasia kita dan janji yang kita buat. Kau tahu, wanita yang sudah menikah seperti mereka sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini. Kerja bagus. Beritahu semua orang segalanya ketika Anda pergi keluar. Saya juga bertemu suami nominal saya. Kami saling menyapa dan dia menceritakan hal ini kepada saya. Dia bisa dibilang seorang bangsawan yang sangat sopan, tipe yang sopan di permukaan. Anda mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Akhir paragraf pertama. Lalu paragraf kedua muncul. Tanda milik penyelidik kerangka tidak memiliki tanggal, jadi seharusnya setelah tarian. Atau hari berikutnya. Penyelidikan Dewan Tetua telah kembali. Berkatmu, kinerja Treasure Island meningkat beberapa kali lipat hanya dalam 2 bulan. Mereka mengajukan beberapa syarat yang agak saya ragukan. Mari kita bahas nanti dan lihat apa yang harus kita lakukan. Rekaman berakhir di sini dan tidak ada konten lebih lanjut. Perlu bicara dengan diriku sendiri. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat telepon dan berkata langsung, Sanala, apakah kamu di sana? Wu Heng memanggil 2 atau 3 kali, dan tepat ketika dia mengira orang itu sudah pergi, dia mendengar suara menguap, ya, saya sakit kepala. Kakak, kamu masih tidur. Wu Heng terdiam. Saya harus meneruskan kebiasaan begadang ini. Kenapa aku tidak tidur? Aku tidak ada kerjaan, balas Sanara dengan nada tidak puas. Yah, kamu wanita kaya, jadi kamu yang punya keputusan akhir. Bagaimana dia masih bisa menjadi wanita kaya? Wu Heng melanjutkan bertanya, apa maksudmu dengan syarat-syarat yang mereka ajukan? Apa dasar syarat-syarat itu? Nada bicara Sanara juga berubah serius. Berkata, syarat-syarat untuk membebaskanku. Ceritakan padaku secara rinci. Mereka tahu bahwa orang yang kucari adalah kau. Kali ini, mereka langsung mengonfirmasi bahwa pesanan terbesar untuk Treasure Island semuanya darimu. Starflower menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Mereka ingin melanjutkan kesepakatan ini. Sederhananya, mereka ingin menghasilkan uang darimu. Sebenarnya tidak mengherankan sama sekali bahwa Wu Heng ditemukan. Para perihutan kemungkinan besar telah menemukan jalan mereka ke sini sebelumnya, dan sekarang hal itu semakin terkonfirmasi. Wu Heng tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Dia dan Sanara menjalin hubungan cinta bebas, tetapi identitas pihak lainnya agak istimewa. Apa maksudmu?
Jelaskan secara sederhana. Sanara menarik napas dalam-dalam. Setelah saya bernegosiasi dengan mereka, permintaan terakhir mereka adalah agar saya diizinkan pergi jika saya terus bekerja sama dengan Starflower. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Terakhir kali Mansion Master Pulau memesan barang, mereka tidak memilih bunga bintang. Mungkinkah ini salah satu alasannya? Xing Xihua kekurangan uang sedikit ini, jadi mengapa kamu digunakan sebagai alat tawar-menawar? Bunga bintang mengejar efisiensi, dan situasi karavan memang sedang tidak baik. Lagi pula, cepat atau lambat mereka akan melepaskanku. Lagi pula, aku tidak merugikan kepentingan klan dan karavan. Bisakah mereka mengeksekusiku hanya karena masalah emosional pribadi? Tanya Sanara. Kerja sama itu mungkin, tapi bagaimana kita bekerja sama? Wu Heng melanjutkan bertanya. Dalam 3 tahun, selama kita mempertahankan pesanan minimal 200.000 emas, ditambah diskon karavan dan keuntungan lainnya, semua itu akan tetap berlaku, kata Sanara. 200.000 emas sebenarnya tidak terlalu banyak. Biaya pemesanan senjata dan perlengkapan sendiri hampir sama. Karena tidak ada suara dari seberang sana, Sanara berkata dengan agak kecewa, tidak apa-apa, aku akan dibebaskan setelah beberapa saat dan aku akan mencari cara untuk kembali nanti. Wu Heng bereaksi, aku setuju. Aku khawatir kamu tinggal di sana. Aku senang sekali kamu punya niat seperti ini. Kamu baru saja menjadi pemilik pulau ini. Jangan buang-buang uang untuk hal-hal seperti ini, kata Sanara lembut. Apa yang kau bicarakan? Bangun, kemasi barang-barangmu, dan bicaralah dengan orang-orang tua itu sekarang. Aku setuju, biarkan mereka pergi sekarang juga. Nyata, tentu saja, aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu nanti. Kita bicarakan nanti setelah kamu kembali, kata Wu Heng. Tidak ada masalah sama sekali dengan pesanannya, saya masih perlu membeli perlengkapan dalam jumlah besar. Terutama makanan para peri kayu. Bahkan di musim semi, masalah makanan mungkin belum teratasi. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, makanan yang dijarah dari luar mulai berjamur. Masih perlu membeli dalam jumlah besar. Yang tersisa hanyalah mesiu, tembaga, timah, atau sumber daya lainnya. Pesanan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Dan Starflower memang merupakan kelompok bisnis yang besar. Pengirimannya juga lebih cepat. Tawa. Sanela sedikit tercekat, dasar bocah kecil, tiba-tiba aku merasa begitu bisa diandalkan. Apa yang kau katakan? Rasanya seperti kau memujiku, tapi rasanya tidak benar. Aku memujimu. Aku akan bicara dengan mereka sekarang. Aku akan memberitahumu kalau ada kabar. Baiklah, bicaralah dengan berani, aku akan melindungimu. Bagus. Setelah keduanya selesai mengobrol, mereka menutup telepon. Wu Heng bersandar di meja, memikirkan peri kayu. Memiliki uang dapat menyelesaikan banyak masalah, dan bahkan membuat pihak lain melepaskan orang lebih awal. Sanara harus dibawa kembali. Belum lagi mereka sudah saling menyukai, tetapi posisi pemilik pulau juga diatur olehnya. Dia memiliki keterampilan interpersonal yang kuat. Tidak mungkin mengabaikan pihak lain hanya karena masalah sekecil itu. Sebuah kota pesisir kecil di kerajaan Yeko. Di ruang bawah tanah yang remang-remang, deretan sosok berjubah hitam tersusun rapi, berlutut dengan tenang di tanah, bergumam pada diri mereka sendiri, tatapan mereka saleh dan terfokus. Di depan ruangan, seorang pria yang juga mengenakan jubah hitam, memegang tongkat kayu dan sebuah buku coklat, berdiri di depan, memimpin semua orang dalam doa dengan suara rendah dan menular. Pada saat ini, terdengar ketukan pelan di pintu. Sosok yang memegang tongkat kayu di depan melirik ke samping, memberi isyarat agar semua orang melanjutkan, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Ada beberapa sosok berdiri di luar pintu. Seorang pencuri yang mengenakan baju besi kulit adalah penjaga rahasia yang bertugas di luar. Ada apa? Tanya pria berjubah hitam itu dengan suara berat. Pencuri penjaga itu segera berkata dengan hormat, Tuan pelindung gereja, uskup telah mengatur seseorang untuk datang.
Silakan datang. Seseorang yang ditunjuk oleh uskup. Bawa aku ke sana. Pencuri itu membawa orang lainnya ke sebuah kamar. Pintu terbuka, dan beberapa sosok yang tidak dikenal muncul di ruangan kecil itu. Satu orang duduk dan 4 orang lainnya berdiri di satu sisi. Ada berapa orang di antara kalian? Tanya penjaga itu. Lelaki yang duduk di meja itu menoleh dan membuka tudungnya, memperlihatkan wajahnya yang keriput. Sosok-sosok di belakangnya juga melepas tudung mereka, menampakkan diri sebagai pelayan kerangka dengan api jiwa yang meningkat. Namaku Solvi, kau pasti sudah pernah mendengar tentangku, kata sosok yang duduk itu dengan suara serak. Mata Hu Jiao menyipit, dan dia langsung teringat nama itu. Solvi, kematian gereja bertanggung jawab untuk menghukum pengkhianat atau membunuh musuh tingkat tinggi yang mengancam gereja. Tuan Ksatria Solwai. Sang penjaga mengangguk, merenungkan kata-katanya, lalu berkata dengan lembut, orang-orang yang kami kirim telah dibunuh oleh Diaken dan pemilik Pulau Harta Karun, dan semua asosiasi lokal juga telah mengeluarkan surat perintah pencarian untuk kami. Solvi bertanya, apa alasannya? Kultus, pengorbanan manusia. Benar sekali. Solvi mencibir dan melanjutkan, ceritakan tentang orang-orang di Pulau Harta Karun itu. Bukankah di sanalah bajak laut diampuni? Kudengar para bajak laut dibasmi habis-habisan oleh asosiasi dalam satu serangan. Sekarang pemilik Pulau Harta Karun adalah seorang, ahli nujum yang disegani, dan diakennya adalah pendekar pedang elf. Jawab si pencuri, bisakah seorang ahli nujum menjadi pemilik pulau? Tanya lelaki itu. Itulah yang kudengar dari intelijen. Apa saja levelnya? Kudengar mereka berdua dipromosikan dari wakil diaken, jadi pangkat mereka seharusnya tidak tinggi. Diakon, itu level 12. Solvi mengelus dagunya dan berpikir sejenak sebelum berkata, memiliki pulau mungkin akan lebih bermanfaat bagi gereja. Bab 528 Hantu Ganas. Rumah pemilik pulau. Saat senja menjelang, para pembantu yang tadinya pergi keluar, semuanya kembali. Duduk mengelilingi meja makan, makan malam dan mengobrol. Mini berkata, Tuan, kami sudah memesan bahan-bahan untuk busur panah majemuk ke toko peri. Mereka sangat percaya kepada kami dan berjanji akan mempercepat pesanan kami dan mengirimkannya lebih awal. Wu Heng telah bekerja sama dengan toko peri saat dia pertama kali datang ke pulau itu. Membeli banyak busur kayu elf. Mereka juga memiliki ras yang sama dengan Silagui, dan ada dasar kepercayaan di antara mereka. Wu Heng berkata, saya serahkan masalah ini padamu. Silakan lanjutkan nanti. Baik, Tuan. Saya pasti akan menjaganya dengan baik untuk Anda, kata Mini dengan penuh semangat. Ya, Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Enwir menambahkan, Tuan, 2 karavan tiba di pelabuhan hari ini. Koin tembaga disimpan di gudang di Jalan Laitos, dan saya telah memasukkan bubuk mesiu putih ke dalam kantung luar angkasa. Sambil berbicara, dia menyerahkan kantung luar angkasa itu. Kami telah memesan barang-barang ini beberapa lama, dan gelombang pertama baru saja tiba. Wu Heng menyimpan kantung spasial dan berkata, apakah ada karavan lain? Mereka semua akan datang dalam 2 hari ke depan, dan saya akan menindaklanjutinya nanti, kata Envier. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, setelah makan malam, ayo kita pergi ke gudang dan mengambil semua barang. Oke, Envier mengangguk. Wu Heng melanjutkan, mari kita bicara dengan karavan-karavan itu. Kalau mereka terus mengirim seperti ini, kita akan beralih ke karavan lain. Mereka terlalu lambat, Enwir berkata. Saya juga sudah bicara dengan perwakilan karavan mengenai hal ini. Mereka bilang ini transaksi pertama mereka, dan persiapan serta pemrosesannya butuh waktu. Pesanan selanjutnya akan jauh lebih cepat. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Oke, Envier mengangguk. Wu Heng secara bertahap menugaskan beberapa hal untuk ditangani oleh para pelayan. Peningkatan kekuatan dan status juga berarti bahwa dia tidak perlu terlalu berhati-hati seperti sebelumnya dan tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Anda hanya perlu membuat beberapa keputusan penting.
Setelah membicarakan hal-hal penting, mereka pun makan sambil mengobrol. Minnie bercerita tentang saat-saat mereka menjadi budak. Tampaknya Minnie, Robbie, dan Annette memiliki hubungan yang baik, hubungan yang mampu bertahan melewati masa-masa sulit bersama. Tidak heran Minnie begitu gigih membawa mereka ke sini. Setelah makan malam, Minnie dan dua orang lainnya pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih. Wu Heng dan Envier pergi ke area gudang di Jalan Laitos dan mengeluarkan semua barang di dalamnya. Setelah kembali ke tempat tinggal, Wu Heng kembali ke ruang belajar, membuka pintu dan menuju ke dunia zombie. Tempatkan bubuk mesiu, koin tembaga, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan hari ini di gudang yang berbeda. Untuk menghindari bahaya apapun. Di pabrik militer, dengan pasokan listrik yang cukup, semua rantai produksi mulai beroperasi. Peluru diproduksi dan dirakit satu persatu. Skeleton berada di ujung ban berjalan, mengatur dan mengemas semua peluru yang telah dirakit dan memindahkannya ke gudang. 2 hari kemudian, di pagi hari, Wu Heng menaiki kereta menuju asosiasi. Suatu pagi, tepat setelah sarapan, seorang anggota staf asosiasi pergi ke rumah pemilik pulau dan mengatakan bahwa Silagui ingin memintanya datang. Silagui jarang datang menemui saya kecuali jika terjadi sesuatu di pulau itu atau ada penjahat yang dicari. Wu Heng berkemas dengan sederhana dan menuju ke asosiasi. Ketika kereta tiba, tidak banyak orang di perkumpulan pagi itu. Dia berjalan menuju ruang belajar di Aken, mengetuk pintu, lalu masuk. Ada aromaterapi di ruang belajar. Harum bunga samar-samar memenuhi ruangan. Silagui sedang duduk di ruang belajar, sementara asistennya, si Yali sedang duduk di dekat jendela, menyandarkan dagunya di tangannya dan melihat keluar jendela. Melihat Wu Heng masuk, dia tersenyum dan memberi hormat. Aku menuangkan secangkir teh wangi untuk diriku sendiri, lalu duduk kembali dan memandang keluar jendela. Mencariku? Tanya Wu Heng. Silagui menyerahkan sebuah dokumen dan berkata, silakan lihat keputusan dan arahan asosiasi untuk tahun ini, lalu kirimkan salinannya ke setiap asosiasi regional yang menjadi tanggung jawab Anda. Apa? Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Manual aksi asosiasi, panduan pengambilan keputusan asosiasi. Aku meliriknya sekilas. Jangan ikut campur dalam urusan daerah dan patuhi prinsip-prinsip memahami karakteristik pemerintahan daerah dan adat istiadat suku, menjaga hak dan kepentingan sah satu sama lain, serta mampu membedakan antara urusan dalam negeri dan kejahatan. Perbedaan antara aliran sesat dan gereja lokal, mengidentifikasi hakikat gereja dengan cepat dan akurat. Promosi profesional level 18, promosikan profesional level 18 secara efektif, tingkatkan kesan dan pengaruh mereka, serta pastikan reputasi mereka tersampaikan dengan benar dan terarah. Penanganan insiden besar, pembawa bendera dapat menjadi yang pertama merespons insiden dan krisis besar. Astaga, benda ini benar-benar ada. Imiro membagi posisinya menjadi 2 dan memberikannya kepadanya dan Silaguo. Tanggung jawab pembawa bendera dan peran yang mereka mainkan dalam asosiasi juga disebutkan. Namun hingga kini belum ada yang datang padaku, kukira itu hanya posisi sementara, tetapi nyatanya aku juga punya pekerjaan sendiri yang harus kulakukan. Tampaknya identitas pembawa bendera cukup penting. Khususnya yang terakhir, untuk kejadian-kejadian besar dan kejadian-kejadian krisis, pembawa bendera dapat menanggapi sampai batas tertentu, dan asosiasi-asosiasi lokal di bawah yurisdiksinya perlu bekerja sama. Dari sudut pandang ini, ia memiliki kuasa lebih besar daripada di Aken. Setelah melirik sekilas, dia mendongak dan bertanya, apakah saya perlu mengirim ini ke berbagai tempat? Si Lagui mengangguk, ya, aku butuh bantuanmu untuk mengatur pengiriman mereka. Kamu juga bisa menambahkan beberapa tugas lokal, seperti menangkap bajak laut di berbagai tempat dan melaporkan intelijen tentang bajak laut. Hanya ini, Wu Heng mengangkat informasi di tangannya. Cari seseorang untuk menyalinnya, atau kau bisa biarkan kerangkamu yang melakukannya. Silagui mengangkat bahu, menunjukkan bahwa itu urusanmu. Baiklah, aku mengerti.
Wu Heng langsung menyimpannya. Ini hanya masalah mengambilnya kembali dan membuat salinannya, yang bukan masalah besar. Silagui melanjutkan, jenazah vampir itu telah diangkut ke markas. Para vampir juga telah menanggapi, mengatakan bahwa orang ini adalah penjahat yang diasingkan oleh para vampir karena pembunuhan dan pemerkosaan mereka yang haus darah. Mereka dihukum dan diasingkan oleh pemimpin Lilith. Awalnya, tidak ada kemungkinan baginya untuk melihat cahaya matahari lagi, tetapi mereka tiba-tiba menggalinya oleh orang-orang dari kultus takdir. Hukuman dan pengasingan. Pengasingan para vampir berarti disegel dalam peti mati, ditenggelamkan ke dasar laut atau dikubur di suatu gunung yang dalam. Itu tidak akan membunuhmu secara langsung, tetapi akan membuatmu mengalami kesepian dan kegelapan tak berujung selama bertahun-tahun. Ini lebih seperti hukuman penjara seumur hidup di dunia modern. Ketika berbicara tentang hukuman, Wu Heng berpikir tentang vampir pada saat itu, yang struktur tubuhnya tidak memiliki karakteristik laki-laki atau perempuan. Peralatan yang digunakan dalam kejahatan tersebut disita. Sungguh trik yang mengerikan. Apakah mereka memberitahu kita hadiah apa yang akan mereka berikan? Tanya Wu Heng. Lagi pula, dia membunuh seorang profesional level 18 dan menyelamatkan beberapa penduduk desa yang hampir dikorbankan, jadi itu merupakan suatu penghargaan dalam hal apapun. Si Lagui mengangguk. Saya rasa tanggapan kita akan diperhitungkan sebagai jasa kita. Kita lihat saja nanti. Bagaimana dengan kultus takdir? Ada kabar baru. Asosiasi telah memperbarui daftar buronan, tetapi gereja Destiny adalah gereja yang baru didirikan, dan identitas uskup serta anggota utamanya belum jelas. Kami sekarang sedang dalam tahap pengumpulan informasi, kata si Lagui lembut, sambil menopang dagunya dengan lengan. Yah, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Tunggu beritanya. Kita telah selesai membicarakan hal-hal utama. Wu Heng terus bertanya, apakah ada masalah dengan patroli dan keamanan di pulau ini? Tidak masalah. Kami bisa memastikan keamanan area pangkalan. Menurutmu, apakah sebaiknya kita membuka pantai untuk wisata dan liburan agar orang lain bisa datang dan bersenang-senang? Tanya Wu Heng santai. Pantai. Apa yang harus dilakukan? Cuma berenang atau berjemur. Banyak karavan di pulau ini, jadi mereka tertarik ke sini. Si Lagui berpikir sejenak dan berkata, saya tidak bisa memastikannya. Saya tidak tahu apakah efeknya akan seperti yang Anda katakan. Saya akan meminta seseorang membersihkan suatu area dan membawa Anda ke sana untuk melihat dan mengalaminya terlebih dahulu. Si Lagui tersenyum dan berkata, baiklah, coba saya lihat apa bedanya dengan renang biasa. Keduanya mengobrol sebentar. Ketika seorang anggota tim datang untuk melaporkan sesuatu, Wu Heng meninggalkan ruang belajar dan keluar dari asosiasi. Kembali ke tempat tinggal, makan siang dengan para pembantu. Setelah beristirahat sejenak, saya naik ke atas lagi dan menuju ke dunia zombie. Menunggu di asrama sebentar, terdengar langkah kaki di luar pintu, diikuti oleh ketukan di pintu. Datang. Pintu terbuka, dan Qi Hancai langsung masuk bersama Wang Haibing. Wang Haibing maju 2 langkah dan melaporkan, Kapten, kami telah memeriksa beberapa pangkalan. Tidak ada masalah besar dengan pembangkit listrik. Semuanya bisa diperbaiki dengan mengganti boiler. Ada banyak pangkalan di kota Xinfu, jadi kami perlu mengubah rute kabelnya. Wu Heng memandang orang itu. Dia terlihat jauh lebih baik dalam beberapa hari terakhir. Meskipun rambutnya masih berantakan, berat badannya sudah jelas bertambah. Sekalipun makanannya cukup, orang tetap saja mudah bertambah berat badannya. Apakah cetak birunya sudah keluar? Ini dia. Wang Haibing mengeluarkan cetak biru itu dari tangannya. Total ada 3 pembangkit listrik, dan 3 tungku dengan ukuran berbeda juga digunakan, yang akan menggantikan bahan bakar dan menyediakan energi panas. Wu Heng menyimpan cetak biru itu dan berkata, kamu akan bertanggung jawab mengganti kabelnya. Selesaikan secepat mungkin agar orang-orang di tempat lain bisa bebas menggunakan listrik. Baiklah,
Saya akan kembali besok dan mengubah rute terlebih dahulu, kata Wang Haibing. Setelah berpikir sejenak, Wu Heng bertanya lagi, apakah beberapa kerangka yang kuminta kau bawa ada gunanya? Saya masih belajar. Saya hampir menguasai dasar-dasarnya. Saya masih mempelajari pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik. Kerangka-kerangka ini, tuan-tuan, mereka memiliki kemampuan belajar yang kuat dan seharusnya bisa belajar dengan cepat. Cepat, kita perlu memberi pelajaran pada sekelompok orang sebelum listrik kembali ke pangkalan-pangkalan lain. Ya, aku tahu. Wang Haibing menyeka keringat di wajahnya. Silakan saja dan sibuk. Jika kamu menyelesaikan sesuatu, pekerjaanmu akan lebih mudah daripada orang lain. Ya, aku akan melakukan yang terbaik. Wang Haibing memberi hormat kepada mereka berdua, lalu berbalik dan pergi untuk melanjutkan urusannya sendiri. Setelah Wang Haibing pergi, hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan itu. Wu Heng melirik Qi Hancai. Hari ini saya mengenakan jaket putih, sweter abu-abu berkerah berdiri, dan celana jeans ketat. Bungkus bokong untuk membuatnya lebih bulat. Wu Heng menepuk pahanya pelan. Qi Hancai menundukkan kepalanya, berjalan mendekat, dan duduk menyamping di pangkuannya. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggang pria itu dan bertanya, bagaimana keadaan di meja resepsionis utama? Bandara telah ditempati selama beberapa hari, tetapi kantor pusat belum menyelesaikan gambarnya. Hal ini membuat Wu Heng agak cemas. Qi Hancai menjawab dengan lembut, saya menghubungi mereka kemarin. Masalah ini akan selesai dalam 2 hari ke depan. Mereka kemudian akan mengatur pesawat untuk membawanya ke sini. Wu Heng masih gembira saat mendengar berita itu. Artinya, dalam hitungan hari saja, saya akan mendapatkan gambar lengkapnya. Pekerjaan konstruksi Treasure Island dan Rentam City juga dapat dimulai. Bagus sekali. Qi Hancai tersenyum dan mengangguk lembut. Wu Heng memeluk pria itu dan berkata, pabrik itu seharusnya memiliki peralatan yang dapat membuat salinan, kan? Ya, apakah Anda perlu menyalin sesuatu? Wu Heng melanjutkan mengeluarkan buku panduan asosiasi yang diterimanya dari Sila Gui. Tolong buatkan salinannya untukku. Harus jelas. Kertas biasa saja. Qi Hancai mengambilnya dan melihatnya. Ada kata-kata aneh di sana. Saya tidak terlalu memikirkannya, lagi pula Wu Heng punya terlalu banyak rahasia. Dia mengangguk setuju, baiklah, berapa banyak salinan yang kamu butuhkan? 100 eksemplar, mungkin. Aku akan memberitahumu kalau kau membutuhkannya. Wu Heng berpikir sejenak lalu melanjutkan, ada orang-orang di markas yang bisa mengatur huruf atau beriklan. Awasi mereka, mereka mungkin berguna nanti. Baiklah, saya mengerti. Saya akan mengaturnya sesegera mungkin. Qi Hancai mengangguk. Keduanya terus mengobrol tentang pangkalan itu. Qi Hancai dipanggil pergi melalui interkom, dan Wu Heng juga membuka gerbang dan kembali ke Pulau Harta Karun. Keesokan harinya, pagi, Mini membawa Sheila Rose ke rumah pemilik pulau. Mengenakan baju zirah emas dan perak, dengan garis pinggang yang menyempit, orang masih dapat melihat bentuk tubuhnya yang berlebihan. Ada apa? Kenapa terburu-buru? Wu Heng membawakannya sebotol teh hitam dingin. Anggota tim 4 asosiasi hilang, dan ada juga penduduk biasa di pulau itu yang melaporkan anggota keluarga mereka yang hilang. Saya merasa ada yang tidak beres. Sila Gui duduk, menyesap minumannya, dan menjelaskan dengan cepat. Wu Heng bertanya, apakah kamu mengambil barang milik pihak lain? Aku membawanya. Sila Gui mengeluarkan selendang linen dan menyerahkannya padanya. Dia tahu sesuatu tentang benda dan alat peraga aneh milik Wu Heng. Terutama benda-benda langka yang bisa digunakan untuk menemukan orang. Saat ia berada dalam bahaya di laut sebelumnya, Wu Heng lah yang menemukannya menggunakan benda-benda langka yang bisa digunakan untuk menemukan orang. Gampang. Wu Heng mengeluarkan liontin pelacak dan meneteskan setetes darah ke tengkorak liontin itu. Tengkorak yang mati mulai hidup kembali. Rahangnya bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia mendekatkan selendang yang diambilnya,
dan tengkorak di sudut lengan baju mulai merobek dan mengunyahnya. Keduanya memperhatikan dengan saksama, menunggu petunjuk muncul sehingga saya dapat mengikutinya dan mengetahui lokasi orang hilang. Tapi setelah mengunyah tengkorak, api di pupil matanya langsung padam, dan dia tidak mengambil langkah berikutnya. Silagui mengerutkan kening, apa yang terjadi? Wu Heng berkata, orang itu sudah meninggal, dan kematiannya tidak dapat dilacak. Meninggal, kata keluarga, dia hilang kemarin dan meninggal. Hari ini, mungkin sesuatu terjadi padanya. Dia pasti sudah mati. Wu Heng berpikir sejenak, dan melihat tengkorak itu memang tidak merespons. Ia berkata, ayo kita pergi dan bertanya kepada Nabi. Keduanya naik ke atas bersama-sama dan langsung menuju ke kamar skeleton propet. Kerangka itu mengenakan jubah longgar, duduk di depan jendela, menatap keluar tanpa suara. Wu Heng berkata, ini ada sepotong pakaian. Lihat apa yang terjadi. Nabi mengambil pakaian itu, satu tangan melayang di atas pakaian itu, dan tangan lainnya meraih pergelangan tangan Wu Heng. Wu Heng meraih tangan Silagui dan meletakkannya di tangan kerangka itu, tunjukkan padanya. Tanpa menunggu Silagui berbicara, api di rongga mata tengkorak itu tiba-tiba membumbung, dan pupil Silagui langsung kehilangan fokus. Tak lama kemudian, murid-muridnya kembali bersemangat dan ia berkata, orang itu diculik. Orang-orang itu mengenakan tudung dan sangat efisien serta berhati-hati. Lalu dia berkata kepada Nabi Kerangka, periksa, di mana orang-orang itu sekarang. Beberapa orang masih tidak percaya bahwa orang tersebut telah meninggal. Coba periksa untuknya, kata Wu Heng. Nabi kembali menggunakan kekuatannya. Pupil Silagui kosong sesaat, lalu pulih. Mati, terkubur di dalam tanah. Apa yang harus dilakukan? Silagui menarik napas dalam-dalam dan berkata, pasti ada orang yang baru saja datang ke pulau ini. Aku akan memeriksanya dan memberitahumu nanti. Bagus. Jam 10 malam. Sebuah kereta diparkir jauh di area perluasan kedua Jalan Laitos, yang merupakan area perumahan yang dibangun sebelum Wu Heng menjadi pemilik pulau itu. Di daerah inilah, Milison diculik. Sekarang beberapa orang sudah mulai pindah, tetapi tidak banyak. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar langkah kaki, dan seorang penjaga dari asosiasi berlari menghampiri. Mereka ada di ruangan pribadi di lantai 2 kedai. Ada seseorang yang menjaga pintu, dan saya tidak yakin berapa banyak orang di dalamnya. Silagui berkata, beritahukan kepada semua orang untuk menjaga lingkungan sekitar dan jangan biarkan dia melarikan diri. Ya, para anggota tim segera pergi. Silagui terus menatap Wu Heng, mari kita selidiki dulu. Kalau bukan jebakan, kita bisa langsung masuk dan tangkap mereka. Baiklah, biar aku lihat dulu. Pembunuhan anggota asosiasi di pulau itu jelas membuat Silagui sangat marah. Entah hanya sedikit dari mereka atau ada orang lain yang melakukan kejahatan itu, mereka berencana membunuh satu orang terlebih dahulu dan kemudian menggeledah mayatnya untuk menemukan yang lain. Wu Heng melepaskan hantu itu, pergi ke ruangan dengan api dan selidiki situasinya. Hantu itu terbang keluar dari tubuh dan terbang menuju gedung yang jauh. Silagui tahu bahwa Wu Heng punya hantu, dan hantu itu kecil. Alasan saya mengetahui hal ini adalah karena terakhir kali penyihir tua tingkat 18, Gian Vito, menyebutkan masalah ini, Silagui berada tepat di sebelahnya. Meski tidak pernah disebutkan, saya tahu bahwa Wu Heng punya hantu. Saya tidak merasa aneh saat mendengar Wu Heng berbicara ke udara. Tunggu saja dalam diam. Pub ini memiliki 3 lantai total. Hantu Glenda, mengikuti perintah Wu Heng, memasuki ruangan yang diterangi api unggun. Ruangan itu agak gelap, dan banyak serangga terbang menari-nari di sekitar batu yang remang-remang cahayanya. Area pertama yang harus dimasuki adalah bagian luar ruangan pribadi. Meja makan dipenuhi sisa makanan, dan berserakan gelas anggur, botol obat, dan beberapa barang lain-lain. Glenda melihat sekilas ke sekelilingnya dan tidak melihat apapun yang perlu dilihat. Dia berbalik ke arah kamar tidur dan samar-samar mendengar erangan seorang wanita dari dalam.
Untuk hal semacam ini, Glenda tidak pernah memiliki beban psikologis apapun, dan bahkan sedikit penasaran bahwa pihak lain, yang menjadi sasaran asosiasi, masih berani datang mencari seorang wanita. Mayat itu melewati sekat dan langsung masuk ke dalam ruangan yang ada tempat tidurnya. Pakaian dan celana berserakan di lantai, dan spray berantakan. Seorang pria berkulit agak gelap dan bertubuh kekar menopang tubuhnya dengan tangan di atas perempuan muda itu. Suara wanita itu agak serak, dan matanya berawan dan linglung. Ia hanya mengeluarkan suara pelan mengikuti gerakan orang lain. Glenda berjalan ke arah kepala tempat tidur, mengamati wajah kedua orang itu, lalu mulai memeriksa level mereka. Level wanita itu tidak tinggi, sekitar level 1. Tetapi pria itu telah mencapai level 15, yang bukanlah level rendah. Seorang profesional level 15, tidak heran dia dengan mudah membunuh anggota tim. Glenda memeriksa penampilan dan pangkat. Saya juga merasa postur mereka monoton. Mereka hanya tahu menundukkan kepala dan bekerja keras, dan tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manis. Singkatnya, game ini tidak semenyenangkan necromancer kita sendiri. Dia hendak pergi setelah melewati tembok. Hanya dengan berbalik, Glenda terkejut. Tidak jauh di belakang, dua hantu berambut acak-acakan dan berpenampilan ganas terbang ke arahnya dengan cepat. Bab 529 Sang Necromancer benar-benar sulit. Hantu yang datang ke arahnya tiba-tiba mengejutkan Glenda. Kok bisa ada dua hantu di sini? Penyergapan, ahli nujum. Beberapa pikiran terlintas di benak Glenda, dan dia melihat ke bawah ke arah pria di tempat tidur, yang masih bekerja keras pada wanita itu. Bukan hantunya. Necromancer, tidak mungkin kita sedekat ini. Dia bahkan tidak menyadarinya saat benda itu hampir menyentuh wajahnya. Melihat dua hantu itu menerjang langsung ke arahnya, Glenda tidak berani mengambil risiko. Ia berbalik dan terbang mundur, melewati tembok dan pergi. Dua hantu mengerikan juga melewati tembok dan pergi dengan cepat. Namun, kedua orang di tempat tidur itu masih mempertahankan gerakan asli mereka. Di dalam kereta, suasana hening di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, Wu Heng merasa ada sesuatu yang salah. Kedai minumnya ada di depan, dan dengan kemampuan Glenda, tidak akan memakan waktu lama untuk sampai di sana. Aku akan turun dan melihatnya. Rasanya ada yang tidak beres. Wu Heng membuka pintu mobil. Begitu dia turun dari kereta, suara Glenda datang dari langit malam di depan Wu Heng. Murid Wu Heng menyempit saat dia melihat ke arah suara tersebut, dan persepsinya segera menyatu. Jiwa Glenda terbang ke sisi ini dengan cepat, dan di belakangnya ada dua hantu jelek seperti roh jahat. Jiwa Glenda ditangkap oleh roh jahat dan mulai menyerap energi dari tubuhnya. Dan segera setelah itu, hantu jahat kedua juga berkumpul bersama. Bergantung pada, Wu Heng mengutuk, mengeluarkan Soul Beating Whip dan bergegas menuju jiwa yang terbungkus di depan. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Shilagui, tangkap dia!" Shilagui mengikutinya turun dari kereta dan mendengar teriakan itu dengan jelas. Ia menghunus pedangnya dan bergegas menuju kedai, "Tangkap orang-orangnya. Bunuh mereka yang melawan." Tabrakan gelombang. Sejumlah besar anggota tim bergegas keluar dari segala arah dan bergegas menuju kedai minuman. Bang gelombang. Jendela kamar pribadi di lantai 2 pecah, dan beberapa sosok melompat turun dari atas. Dia dihalangi oleh tim dan perkelahian pun terjadi seketika. Wu Heng melangkah maju dengan cepat. Dia melompat, cambuk pemukul jiwa di tangannya bersinar redup, dan dia mengayunkannya langsung ke arah jiwa-jiwa yang terjerat. Bang gelombang. Cambuk itu melesat di udara, tetapi tampaknya mengenai bola air. Tiba-tiba teriakan dan ratapan muncul dalam pikiran. Jiwa itu langsung tersebar, membentuk 3 entitas terpisah, 2 hantu yang mengerikan, dan yang lainnya adalah Granda. Mereka bersembunyi di dalam ruangan. Untuk menyergap, mereka berada di level yang lebih tinggi dariku, kata Glenda cepat. Mata Wu Heng menyipit, dan sangkar tulang terangkat dari tanah.
Kedua hantu mengerikan itu segera berpisah dan mencoba melarikan diri. Sangkar tulang itu mengembang dengan cepat seiring hantu itu bergerak. Tampaknya hantu itu akan dikendalikan oleh roh. Pengingat Glenda berbunyi lagi, "Wu Heng, bayanganmu." Di dalam kegelapan, sesosok bayangan perlahan-lahan muncul dari belakangnya, memegang pisau di tangannya, dan menusuk Wu Heng dari belakang. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan untuk melindungi Kaxiu di sampingnya. Tinju itu bersiul dan menghancurkan bayangan hitam itu dalam sekejap dengan satu pukulan. Bayangan hitam itu hancur bagaikan tinta yang pecah dan lenyap dalam kegelapan dalam sekejap. Gangguan tadi menciptakan jarak di antara kedua hantu itu. Wu Heng tidak lagi mencoba menjebak dua hantu pada saat yang sama, dan kandangnya langsung tertutup. Ada hantu yang terperangkap di dalamnya. Tarik perlahan-lahan kembali ke depan Anda. Dan di sekelilingnya, kecuali hantu-hantu yang terperangkap dan terus meraung dan berjuang, seluruh tempat itu tampaknya telah sunyi lagi. Tidak ada serangan lain, dan tidak ada pembunuh yang baru saja muncul dari bayangan. "Aku akan mengikuti dan melihat," kata Glenda. Wu Heng menggelengkan kepalanya, "Tidak, kita akan membicarakannya nanti." Glenda mengangguk, terbang kembali dan mengikuti Wu Heng secara sembunyi-sembunyi. Wu Heng mengeluarkan pot jiwa ajaib, meletakkannya di penjara tulang, dan mengumpulkan hantu ke dalam pot jiwa. Biarkan kerangka itu melindungi diri mereka sendiri. Wu Heng terus menatap Glenda, "Biarkan aku melihat apa yang terjadi." "Oke." Glenda langsung masuk ke tubuhnya. Adegan bersama dimulai saat memasuki kedai. Meja makan yang berantakan, seorang pria bekerja keras di tempat tidur dan seorang wanita berkulit putih. Lalu, tiba-tiba sesosok hantu muncul. Nampaknya ia telah berada di dekatnya cukup lama dan langsung melesat menuju ke tempat Glenda berada. Kemudian, tentang Glenda yang meminta bantuan. "Lepaskan Glenda lagi dan katakan, bantu aku mengawasimu. Jangan pergi terlalu jauh." "Bagus." Glenda menghilang lagi dan mengikutinya. Wu Heng berjalan cepat menuju kedai minuman. Ada beberapa mayat tergeletak di luar kedai. Salah satunya tidak mengenakan celana. Dialah pria yang sedang bekerja keras di hadapan Glenda. Dari sudut pandang Glenda, lawannya adalah seorang profesional level 15. Dibunuh begitu cepat. Di sekelilingnya, selain para anggota tim yang telah menyelesaikan pertempuran, ada pula sejumlah besar kerangka yang bergegas memberikan dukungan. Begitu padatnya hingga menghalangi daerah di sekelilingnya. Rasa dingin menjalar dari tubuh Silagui, dan embun beku putih menutupi bulu mata dan wajahnya. "Bunuh mereka semua. Tak ada yang lolos. Ada wanita lain di dalam. Ayo kita masuk dan selidiki hubungannya dengan orang-orang ini," kata Wu Heng. Silagui mengatakan sesuatu kepada tim di belakangnya, dan kedua tim langsung masuk untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Kemudian, dia menatap Wu Heng dan bertanya dengan lembut, "Apa yang baru saja terjadi?" "Ada dua hantu, dan seharusnya ada seorang ahli nujum juga," jelas Wu Heng. Wajah Silagui pun berubah muram. Semakin sering ia bertemu Wu Heng, semakin ia menyadari betapa sulitnya menghadapi sang necromancer. "Dia benar-benar datang ke pulau itu. Apakah kamu tahu siapa dia?" "Belum jelas, tapi dilihat dari apa yang Anda katakan tentang orang hilang, mereka seharusnya sedang mengumpulkan jenazah, yang mungkin akan merepotkan," Wu Heng berspekulasi. Sekarang tampaknya segala sesuatunya sudah sangat jelas. Silagui menyebutkan bahwa ada seseorang yang hilang, lalu menghubungkannya dengan ahli nujum, yang jelas berarti bahwa dia sedang mengumpulkan mayat. Profesi apapun akan berubah tanpa disadari karena karakteristiknya. Sama seperti Wu Heng, sebelum menjadi profesional, ia merasa jijik dengan mayat dan bahkan merasa mereka membawa sial. Hingga saat ini, berbagai mayat telah diubah menjadi kerangka melalui berbagai saluran. Bahkan terasa seperti mengoleksi kartu sebelum kiamat. Yang lain pun serupa. Ketika mereka tiba di suatu tempat atau memiliki tujuan tertentu, hal pertama yang mereka pikirkan adalah memperluas keunggulan mereka sendiri.
Cara tercepat bagi seorang necromancer untuk memperluas keunggulannya adalah dengan mengumpulkan mayat. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kunci perunggu yang dapat memanggil puluhan ribu kerangka hanya dengan menemukan pintu. Silagui melirik ke sekeliling dengan waspada, hanya melihat para penjaga kerangka di pulau itu. Ia melanjutkan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Heng berkata, tanyakan pada mayat. Silagui mengangguk dan menyuruh jenazah dibawa ke gang di samping. Wu Heng kemudian langsung melepaskan bicara dengan orang mati. Mayat itu duduk, matanya yang berawan melihat ke sini. Wu Heng bertanya langsung, siapa kamu? Mayat itu menjawab, seorang pengikut amanat surgawi. Berapa banyak orang yang ada di pulau itu? 12 orang. Saat ini hanya ada 7 mayat, dan 5 lainnya belum ada di sini. Apa tujuannya? Untuk membalas dendam atas anggota yang sebelumnya dibunuh oleh asosiasi. Wu Heng dan Silagui saling memandang. Mereka semua sedikit terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sebuah gereja yang baru berdiri dan tidak terdaftar pada asosiasi tersebut justru pergi langsung ke pulau itu untuk membunuh pemilik pulau yang ditunjuk oleh asosiasi dan diaken setempat. Sungguh orang yang sombong. Bahkan dapat dikatakan mereka lebih gila daripada gereja hukuman ilahi saat kedua penjaga datang ke Pulau Harta Karun untuk membalas dendam. Dia masih berencana untuk memancing mereka keluar, tetapi dia tidak mengatakan bahwa mereka benar-benar berani pergi ke pulau itu dan membunuh orang tanpa pandang bulu. Wu Heng terus menanyakan pertanyaan keempat. Apa level tertinggimu? Mayat itu ragu-ragu, dia adalah ksatria agung gereja, tetapi pangkatnya tidak jelas. Pertanyaan terakhir adalah, apa profesi ksatria agung yang Anda bicarakan? Ahli nujum. Benar saja, ada ahli nujum di tim itu. Setelah kelima pertanyaan itu terjawab, jasadnya pun kembali berbaring. Wu Heng terus menggunakan bicara dengan orang mati pada mayat kedua, dan mayat itu duduk kembali. Berapa banyak pelayan mayat hidup yang ada saat ksatria agung memimpin timmu? Leher mayat itu terpotong horizontal. Sebuah suara serak berkata, entahlah, mungkin sekitar pukul 11 atau 12. Kenapa kamu tidak tahu? Kami telah mengumpulkan mayat untuk ksatria agung selama 2 hari terakhir. Jumlahnya tidak diketahui. Ternyata sama dengan yang diverifikasi. Selain ksatria agung, berapa banyak profesional tingkat tinggi yang kau miliki? 1 penjaga level 15. 2 pengikut level 10, dan pengikut yang tersisa di atas level 5. Ditanyakan sampai sekarang, kami sudah memiliki beberapa informasi dasar. Hanya ada 5 orang yang tersisa dari sekte takdir di pulau itu, semuanya adalah penjaga level 15, dan mereka seharusnya menjadi orang yang mati di bawah kakiku. Selain pelayan mayat hidup sang ahli nujum, tidak ada profesional tingkat tinggi lainnya. Setelah memastikan bahwa lawan tidak dapat mengalahkan Anda secara langsung, Wu Heng bertanya, di mana ksatria agung itu bersembunyi? Di area permukiman sebelah timur, akan ada 3 titik yang disusun secara horizontal di pintu-pintu. Setelah menjawab, Wu Heng segera menghilangkan sihirnya dan mayat itu berbaring kembali. Kumpulkan mayat-mayat yang tersisa dan mari kita tangkap orang-orangnya, kata Wu Heng langsung. Mayat-mayat yang tersisa digulung dan Silagui langsung memasukkan mereka ke dalam cincin luar angkasa. Kelompok itu, yang membawa sejumlah besar kerangka, langsung menuju ke kawasan pemukiman di sebelah timur Lighthouse Street. Seluruh blok diselimuti kegelapan. Suasananya sangat sepi. Sekelompok orang dengan cepat tiba di pintu. Masuk. Kerangka di belakangnya langsung menabrak pintu. Dengan suara ledakan keras. Pintunya mudah sekali terbentur, suaranya bergema di langit malam, dan kerangka itu terhuyung-huyung masuk ke dalam ruangan. Ayah gelombang. Setelah kerangka itu masuk, terdengar suara pecahan di ruangan itu. Wu Heng dengan santai melemparkan teknik cahaya menari, menerangi ruangan. Ada sesosok tubuh tergantung terbalik di balok. Dilihat dari pakaiannya, itu adalah anggota asosiasi yang hilang yang disebutkan Silagui. Perut dan dada mayat itu masih meledak. Beberapa laba-laba sebesar mangkuk menggigit kerangka di ruangan itu.
Bab 530 Seseorang memasuki manor. Pemanah. Teriak Silagui ke belakang. Beberapa anggota tim bergegas datang. Dipimpin oleh 3 tim kurcaci, Orlin, mereka mengarahkan busur dan panah mereka ke ruangan itu. Desir-desir gelombang. Beberapa anak panah melesat keluar. Pada jarak dekat, ia menghasilkan tingkat kena yang tinggi. Dalam sekejap, perut laba-laba yang membengkak itu dipenuhi anak panah dan anak panah-panah. Cairan hijau tua mengalir keluar dari lukanya, lalu ia jatuh ke tanah dan mati. Bang-bang-bang gelombang. Ledakan dahsyat itu bergema di angkasa. Ahli nujum, sungguh orang yang merepotkan. Ledakan itu menghilang dan asap serta debu berangsur-angsur menghilang. Ruangan aslinya berantakan. Di tanah terdapat meja-meja dan kursi-kursi yang rusak, serta berbagai makanan dan gelas-gelas anggur kayu yang terguling. Teknik ledakan mayat tidak sekuat bom, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan beberapa perabotan di dalam ruangan. 2 kerangka lagi diatur untuk masuk dan berjalan-jalan. Setelah memastikan tidak ada bahaya, mereka langsung masuk. Periksa mayatnya, hati-hati racunnya, kata Silagui. Lalu, beberapa orang memasuki ruangan di samping. Ini kamar tidurnya. Kamarnya tidak besar. Spray berserakan di tempat tidur kayu, dan beberapa noda darah terlihat di dinding dan lantai. Orang itu melarikan diri dan tidak ada di sini, kata Silagui. Jelaslah bahwa pihak lain telah pergi dari sini lebih awal. Jika mereka belum pergi, pasti ada konspirasi yang membawa mereka ke sini. Baiklah, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu, kata Wu Heng. Oke, Silagui mengangguk setuju. Dia membawa anggota tim dan mulai mencari di sekitar. Mencari beberapa saat, Silagui kembali dan berkata, mayat di luar sudah dipastikan sebagai anggota tim kami. Dia sudah meninggal. Aduh. Setelah mengatakan itu, Silagui mendesah. Ini adalah pertama kalinya perkumpulan itu kehilangan anggota sejak dia menjadi diaken. Terlebih lagi, dia meninggal di pulau itu. Pihak lain meninggalkan mayatnya untuk memprovokasi kita. Kita harus menangkapnya sesegera mungkin dan membalaskan dendamnya, kata Wu Heng. Ya, Silagui menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, kami menemukan beberapa barang. Coba kau temukan lokasi pihak lain. Dengan suara mendesing, dia mengeluarkan banyak barang. Nabi tidak bersamanya. Jadi Wu Heng mengeluarkan liontin pelacak dan mulai meneteskan darah untuk menemukan target. Saat setiap item diverifikasi, api di tengkorak itu dipadamkan berulang kali. Target yang mereka cari semuanya mati. Orang-orang ini semuanya sudah mati. Apakah ada yang lain? Wu Heng menyimpan liontin pelacaknya. Tidak, mereka tidak meninggalkan apapun, dan ledakan tadi membuat kekacauan di sini. Wu Heng mengerutkan kening dan berkata, ayo kita kembali dan blokir pelabuhan dan jalan-jalan dalam kota. Kita akan secara bertahap mempersempit pengepungan. Aku yakin kita tidak akan bisa menangkapnya. Bagus. Dapat dilihat bahwa pihak lain sangat berhati-hati dan berpengalaman dalam melakukan sesuatu. Wu Heng menggunakan nabi dan alat peraga, tetapi masih terlambat 1 langkah dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Pada akhirnya, kita harus menggunakan metode yang lebih primitif untuk mencari. Selama kita berada di kota, saya yakin kita bisa menangkapnya. Saat kami kembali, langit sudah cerah. Wajah para anggota tim muram. Kematian seorang anggota tim memberikan tekanan yang tak terjelaskan kepada semua orang. Tidak seorang pun tahu apakah ahli nujum ini akan menemukan dirinya selanjutnya. Diaken dan kepala pulau tidak saling bertemu, jadi akan lebih berbahaya bagi anggota biasa seperti mereka untuk bertemu sendirian. Semua orang terdiam. Sepanjang jalan kembali ke area pusat asosiasi, ruang pertemuan. Silagui duduk di ujung meja panjang, mendengarkan laporan dari bawahannya. Wanita di kedai itu adalah pelacur di dekat sini. Saya bertemu dengannya di luar kedai. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pemilik kedai dan bartender. Wanita itu tidak memberikan banyak petunjuk yang berguna. Sementara pria itu terus berbicara,
Ia terus menggumamkan hal-hal seperti, "Semoga Tuhan memberkati kita, dan Tuhan akan memberkati orang-orang beriman yang taat." Wanita itu mengira itu hanya pengalih perhatian dan tidak menganggapnya sebagai aliran sesat. Setelah itu, kami memeriksa catatan mereka selama menginap di pub tersebut dan menemukan bahwa mereka check-in pada hari itu dan belum pernah menginap di sana sebelumnya. Kami juga membuat potret berdasarkan ingatan mereka, yang membuktikan bahwa orang-orang yang mereka kenal adalah orang-orang yang kami bunuh tadi malam. Mereka yang lolos tidak termasuk di antara mereka. Setelah seseorang menyelesaikan laporannya, dia duduk kembali. Pelacur dan kedai minuman semuanya melibatkan orang-orang yang telah terbunuh. Tidak ada berita lebih lanjut tentang necromancer atau pengikut gereja surga yang tersisa. "Di mana tim 2? Tanya Silagui lagi. Kapten tim kedua berdiri. Ia berkata, "Kami mengunjungi penduduk lain di daerah sekitar dan memilah petunjuk yang mereka berikan. Jumlah orang di seberang sana sekitar 25 orang. Beberapa menyebutkan bau mayat dan langkah mereka yang kaku. Kemungkinan besar mereka adalah mayat busuk yang telah diubah oleh ahli nujum. Sebagian besar orang hilang telah muncul di daerah permukiman lain di sekitarnya. Kami telah mengerahkan personel untuk melakukan pencarian di jalan-jalan utama dan jalur-jalur lainnya." Tunggu Kapten Tim 2 menyelesaikan laporannya. Silagui mengangguk sedikit dan memandang sekeliling pada semua orang yang hadir. Ia menyimpulkan, yang pasti, pihak lain adalah anggota kultus takdir, bergelar Ksatria Agung, dan merupakan ahli nujum tingkat tinggi. Inti moral dari profesi ini. Dia berhenti sejenak dan mengubah nadanya, mereka adalah anggota sekte. Mereka kejam dan tidak bermoral, dan tujuan mereka mungkin untuk membalas dendam terhadap kita. Jika kita menunda, semua orang akan berada dalam bahaya, termasuk para penghuni. Semua orang mengangguk. Kali ini seorang anggota tim meninggal, dan semua orang merasakan krisis. Jika aku tidak menangkapnya, tidak ada jaminan dia tidak akan datang membunuhku. Silagui melanjutkan, sebuah tim akan pergi ke pelabuhan untuk memeriksa semua kapal dan personel yang masuk dan keluar pulau. Wu Heng akan mengirimkan salah satu kendaraan lapis baja Anda untuk mencegah serangan musuh di Pulau Harta Karun. Ya, Kapten Tim 1 mengangguk. Wu Heng juga mengangguk, menunjukkan bahwa dia setuju. Silagui melanjutkan, Tim 2, 3, dan 4, lebih banyak pengawal kerangka akan ditugaskan untuk kalian. Mulailah memeriksa jalan mercusuar. Tim yang tersisa akan menjaga area pusat dan area permukiman pusat. Ya, saya mengerti. Silagui tak lupa berpesan, jika kalian menemukan musuh, jangan terburu-buru menyerang. Kembalilah dan beritahu kami untuk menghindari bahaya. Ya. Pukul 8, Wu Heng kembali ke istana. Saat aku memasuki gerbang halaman, beberapa pelayan berlari keluar. Mereka mengelilinginya dan bertanya dengan khawatir, "Guru, apakah Anda tidak terluka?" "Tidak." Wu Heng menyentuh kepala beberapa orang dan menghela napas lega ketika melihat mereka baik-baik saja. Wu Heng tidak dapat mempercayai karakter sang necromancer. Dia takut kalau dia keluar untuk menangkap orang itu tadi malam, dia akan datang ke kampung halamannya untuk menangkap orang itu. Dengan pertahanan mansion penguasa pulau, bahkan jika beberapa profesional level 18 datang, mereka mungkin tidak dapat menerobos masuk. Namun hantu tingkat tinggi mungkin tidak dapat diatasi. Jika hantu itu membunuh pembantu, tidak akan ada tempat untuk menyesal. "Kamu mau sarapan?" tanya Mini sambil memeluk pinggangnya dan mendongak. "Makanlah. Aku sangat lapar." "Kalau begitu aku akan menyiapkannya," kata Mini dan berlari cepat ke dapur. Benny dan Annette juga pergi untuk bersiap. Envier berkata, "Tuan, Nabi Kerangka berdiri di balkon lantai 3 tadi malam, menatap keluar sepanjang malam. Sepertinya ada sesuatu yang tak terlihat datang ke rumah besar ini." Wu Heng langsung menyipitkan matanya. Wajahnya juga tampak jelek. Benar saja, dia datang. Rumah itu terlalu jelas, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Mungkin dia takut dengan level skeleton propet, atau mungkin anak buahnya mengejarnya terlalu dekat tadi malam.
Pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang kita. Aku akan menemui Nabi Kerangka. Weyer, jangan pergi ke balai kota hari ini. Ambil cuti, kata Wu Heng sambil naik ke atas. Envier mengangguk, oke. Wu Heng naik ke atas dan menuju kamar skeleton propet. Kerangka itu, yang mengenakan jubah dan memegang tongkat kayu, masih duduk di kursi, sambil memandang keluar jendela. Wu Heng bertanya langsung, apakah ada bahaya tadi malam? Kamu bisa menuliskan apa yang terjadi? Nabi itu berdiri dan perlahan berbalik, menatap Wu Heng dengan mata kosongnya. Jari-jari kering mencengkeram pergelangan tangannya. Detik berikutnya serangkaian gambar yang rusak berkelebat dalam pikiranku. Di langit malam yang gelap, sesosok hantu berputar-putar di udara di atas rumah besar itu, menyelidiki situasi di bawahnya. Sementara di halaman, bayangan hitam pekat dengan cepat melewati rumah besar itu di sepanjang tanah dan naik ke balkon.